ulangan akhir semester. Nah, karena itu kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini yang hadir baru 6 orang ya. Namun jika ada yang akan presentasi disilahkan yang mau presentasi. Ada nggak kira-kira di sini yang mau presentasi? Siti Maruyah, ada Siti Maruyah? Halo? Arifah Siti Dina, ada? Hadir, Pak. Hadir. Arifah sudah presentasi belum? Belum, Pak. Hari ini terakhir ya presentasi. Silakan mau presentasi. Baik, sudah Pak. Sudah disiapkan filenya? Sudah, Pak. Ya, taruh sini aja. Tentang apa temanya? Islam dan politik. Oke, Islam dan politik. Nah, jadi silakan saja untuk Arifah presentasi, walaupun peserta baru 6, kita sambil menunggu. Silakan presentasi ya, di saudari Arifah disilahkan. Sebentar, Pak, saya masukkan ke laptop dulu ya, Pak. Oke, ya silakan ditunggu. Atau mungkin hari ini selain Arifah ada yang presentasi juga? Ya, masih. Jika ada yang presentasi disiapkan dulu. Nah, nanti sambil menunggu apa yang dipersiapkan oleh Arifah. Ya, Nur Hasanah, mungkin ada yang mau disampaikan? Nur Hasanah? Kalau misalnya ada yang belum gimana? Ya, ada yang ataupun belum ready. Ya, ada yang belum hari ini diharapkan bisa presentasi lewat hari ini ketika akan karena setelah ini kan kita tidak ada presentasi lagi. Karena itu silakan kirim tugas saja melalui Google Class ya, Google Class yang sudah disiapkan. Itu ada tugas-tugas, nanti kirimkan saja tugas di situ, sudah ada Google Form yang disiapkan. Jadi kalau kita ke Google Class ya, nanti kita lihat dulu kelas kita ya, ini kelas kita. Nah, ini kalau tidak salah ini kelas ya, kelas B. Ini ada ada tugas-tugas. Nah, tema 11, nah, tinggal klik tema 11 ini. Nanti klik di sini. Setelah klik di sini muncul unggah tugas mahasiswa. Ini ada email, nama mahasiswa, NIRAM atau NIM boleh saja. Kemudian mata kuliahnya misalkan pengantar Starisam, diklik di sini. Kemudian ada tugas presentasi, upload di sini. Tugas lainnya ada resensi apa, jika ada silakan di sini. Yang ini dan ini sifatnya wajib yang pertama. Yang kedua dan ketiga ini kalau ada tugas yang memang dikirim silakan. Assalamualaikum Pak Edi. Ya. Suaranya kecil sekali. Apanya? Suara Bapak kecil sekali. Suara saya kecil. Waduh. Iya. Mana nih? Apakah suara yang lain juga sama ya? Apa yang lain Kalau juga saya sama? cukup ya? Mendengar suara saya? Iya. Gimana? Saya kecil banget. Yang lain gimana suara saya terdengar sangat kecil? Jelas, Kak. Jelas ya? Iya. Jelas banget. Oh, jelas. Yang lain saya jelas. Kenapa ya Pak? Jauh banget suaranya, jauh. Jelas, Pak. Kalau yang lain sudah jelas, yang lain itu sebagian besar jelas. Mungkin ada masalah di perangkatnya ya. Saya nggak paham apa yang harus dipencet gitu ya di perangkatnya. Tombolnya biasanya mikrofonnya ya, atau di volumenya dibesarkan. Udah. Nah, selanjutnya saya sampaikan yang tadi sudah paham ya. Jadi kalau ada yang belum ditampilkan atau yang belum presentasi, silakan tugasnya dikirim melalui Google Form. Ya, Google Form yang sudah disiapkan di kelas. Dan ini memang kita sudah hampir 1 tahun ya kuliah seperti ini, dari saudara mulai masuk sampai hari ini. Kita berencana ingin melaksanakan pertemuan di kelas, tapi tiba-tiba sekarang
ada fakta data lagi yang menyebabkan tidak memungkinkan pertemuan di kelas, malah ada penyekatan yang besar Jawa Bali gitu ya, mulai hari ini sampai tanggal 20 mungkin Idul Adha. Nah karena itu diharap maklum saja ya, karena kita juga ingin menginginkan tidak terjadi hal-hal atau klaster-klaster baru gitu ya. Kita bukan tidak percaya, tapi memang hal ini harus kita lakukan. Seperti sekolah-sekolah juga yang sudah mulai mengadakan pembelajaran tatap muka beberapa minggu, setelah itu kemudian ditutup kembali, dihentikan. Nah, jadi kondisi seperti ini kita maklumi karena ini kondisinya bukan hanya lokal tapi global. Nah, selanjutnya yang tadi sudah jelas ya. Jadi kalau ada tugas atau apa-apa silakan diisi. Kemudian juga di kelas kita itu ada absensi, ya ada absensi. Nah, saudara silakan saja diisi lah absensi, kalau masih memungkinkan diisi saja kehadirannya. Ya setiap tema-tema itu mulai dari topik 1 dan seterusnya dibuka. Kemudian kalau saudara belum isi kehadiran, silakan kehadiran. Kalau hadirnya terlambat, mungkin ada notifikasi terlambat. Tapi tetap saya hargai saudara, kehadiran saudara. Nah kemudian yang presentasi hari ini sudah siap tadi? Siapa? Ya Pak, saya Bu Eti. Oke ya, silakan untuk presentasi hari ini. Jadi ada 2 ya. Ini Ibu judulnya apa, Eti? Konsep ibadah dan muamalah, Pak. Nah, ibadah dan muamalah. Tadi satu lagi konsep politik ya. Nah, silakan masing-masing maksimal 15 menit ya untuk presentasi. Nah, silakan presentasi. Caranya klik ya tanda panah ke atas di layar Ibu, kemudian tampilkan filenya biar bisa dilihat secara bersama-sama. Silakan. Iya, punten Pak Edi, saya belum bisa masukin itunya materi. Itu saya udah kirim ke teman-teman di grup. Oh ya. Oke, kalau misalkan belum bisa tampilkan materi, di sini kan ada ini nih. Ada ya, mungkin temannya ada yang bisa mempresentasikan? Temannya? Yang lain mungkin bisa mempresentasikan, nggak apa-apa. Oke, silakan langsung ya, langsung aja presentasi. Saya bacakan ya Pak ya. Ya, silakan. Suara saya jelas ya Pak? Jelas, merdu Bu, jelas. Iya, alhamdulillah. Cuma saya dengar Bapak kecil benar ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi dan teman-teman yang saya hormati, hari ini saya akan presentasi mengenai materi yang sudah saya pilih, yaitu konsep ibadah dan muamalah. Bisa dibuka nggak ini Bu videonya biar terlihat? Mungkin ini dibantu aja kan ya Pak ya. Nanti saya coba bantu buat presentasi munculin gambar. Oke, ya silakan dibantu presentasi, nggak apa-apa, silakan. Bu Eti atau gimana? Ya lanjut. Ya, mohon bantuan teman-teman. Ininya materinya. Ya Bu. Tadi ada di grup. Ya. Saya share screen aja ya Pak di laptop biar nanti habis itu sekalian saya presentasi. Oke, ya silakan Arifah, ya. Silakan. Nah. Baik, kasih Arifah. Arifah. Ya, teman-teman, baik ya saya mulai bacakan. Terima kasih Arifah udah bisa bantu. Konsep ibadah dan muamalah.
Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada kegiatan ritual seremonial. Sebagian ibadah memang menggunakan ritual-ritual baku yang harus dikerjakan sedemikian rupa dengan cara-cara tertentu, dan waktu-waktu tertentu. Ibadah dapat digolongkan pada dua kategori, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa asalnya haram kecuali yang disyariatkan, namun Islam memberi pintu yang sangat luas untuk setiap perbuatan, bahkan niat dalam hati pun dapat bernilai ibadah dan pahala. Inilah yang tergolong ibadah ghairu mahdoh. Jumlah dan waktu ibadah ghairu mahdoh sangat sedikit dibanding waktu aktivitas untuk duniawi. Karena itu Allah dengan sifat kasih dan sayangnya menilai setiap aktivitas duniawi menjadi ibadah. Setiap perbuatan lahir, ucapan maupun tindakan yang dimaksud untuk mencari ridho Allah adalah ibadah. Sehingga ibadah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aspek agama, kehidupan, dan sisi manusia itu sendiri, seperti ibadah yang mencakup persoalan agama seluruhnya, yang perkara-perkara hukumnya seperti wajib, kemudian sunnah, dan mubah. Itu adalah bagian dari ibadah gitu. Kemudian yang kedua juga mencakup seluruh aspek kehidupan, perbuatan, naluriah individu seperti makan, minum, olahraga. Itu pun termasuk bagian-bagian yang benar-benar harus kita perhatikan selain dari gotong royong, ya amal sosial gitu ya. Kemudian juga memakmurkan bumi seperti pertanian, perkebunan, pembangunan, perikanan gitu ya. Yang lebih utama lagi adalah menegakkan agama yang meliputi sistem akhlak, peribadatan, kemudian maupun syariah penegakan yang membutuhkan amal jama'i begitu. Kemudian Allah menguatkan bahwa hubungan antara hablu minallah, hablu minanas, hablu minallah itu terdapat dalam surat 12 ayat 21. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya aja ya teman-teman. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yaitu di Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Kemudian diperkuat lagi oleh Allah di surat 51-56 mengenai aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Antara ibadah hati dan ibadah zahir, definisi ibadah adalah segala perbuatan yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridho dari perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin. Nah, di sini kita memahami bahwa ibadah memiliki definisi, dan definisi ini akan menjelaskan bagaimana rangkaian ibadah itu ternyata cakupannya banyak sekali, yaitu ibadah zahir seperti yang kita ketahui, bagaimana kita sholat, sedekah, haji, dan umroh. Tapi bukan satu-satunya ibadah dalam peribadatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pun ada ibadah batin, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati kita, kemudian secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tersembunyi di balik dada, tetapi di situ tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita pahami bahwa ikhlas, sabar, ridha, qanaah, mencintai orang beriman itu adalah bagian daripada ibadah. Sementara pada umumnya masyarakat sangat memperhatikan bagaimana ibadah zahirnya ketika manusia mengharapkan ridhonya dan surganya Allah.
Maka dengan kondisi saat ini, para ulama kemudian menerangkan pada kita semua bahwa ibadah hati atau ibadah batin adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah johir ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah memahami yang lebih utama kemudian kita meremehkan ibadah johir. Dan di sini ada riwayat, mungkin saya bacakan cukup banyak juga, ini riwayat dari Amr bin As. Dalam suatu riwayat, Imam Ahmad menjelaskan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama kaum muhajirin dan ansor, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ketika dalam duduk majelis bersama kaum ansor dan muhajirin, sebentar lagi penduduk surga akan datang kepada kita. Kemudian para sahabat terdiam saat Nabi mengatakan penduduk surga akan datang. Ternyata yang datang adalah laki-laki ansor dengan kondisi jenggotnya yang basah sambil menenteng sendal dengan tangan kirinya dan bergabung dengan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat saling berbisik satu dengan yang lainnya. Inikah penduduk surga? Pada hari berikutnya saat majelis berlangsung, kembali Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang penduduk surga. Nah, sampai ke majelis ketiga pun di hari berikutnya Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat di dalam hati para sahabat tumbuh rasa iri, ya, iri hati dalam perkara-perkara kebaikan. Maka dari salah satu para sahabat yang penasaran itu, dia merencanakan satu hal untuk mencuri amalan sahabat yang dikatakan Rasulullah akan datang penghuni surga, begitu, bernama Abdullah bin Amr bin As, putra Amr bin As yang membebaskan Mesir pada waktu itu. Jadi Amr bin As ini sangat iri sekali dengan ucapan Rasulullah bahwa ada seorang akan datang seorang penghuni surga. Dengan penasarannya itu, maka Amr bin As mengadakan proses perjalanan selama 3 hari untuk merekam kegiatan sahabat tersebut, gitu. Nah, selama 3 hari ini Abdullah bin Amr bin As memperhatikan aktivitas sahabat itu. Pada tengah malam, sahabat Ansor bangun tapi tidak melakukan apa-apa dan tidak sholat malam. Kemudian ia pun biasa duduk seperti biasa, tidak melakukan ibadah yang utama seperti qiyamul lail, gitu ya, yang dijanjikan Allah bahwa qiyamul lail itu akan memberikan jaminan masuk surga, gitu. Kemudian ia berterus terang dan bertanya-tanya, amalan apa yang kamu lakukan yang begitu istimewa, karena Rasulullah mengabarkan bahwa dirimu adalah penduduk surga. Sahabat Ansor menjawab, tidak ada satu amalan yang saya tutupi, yang saya lakukan itulah yang kamu lihat, begitu. Jadi dengan jawaban sahabat yang dicemburui ini, Amr bin As merasa kecewa, begitu. Kemudian setelah dia mendapatkan jawaban seperti itu, dia langsung pergi. Tapi tiba-tiba sahabat Rasulullah yang dikatakan akan masuk surga itu memanggilnya dan dikatakan bahwa sesungguhnya hatiku tidak pernah hasad pada orang beriman dan aku tidak pernah memiliki niat untuk menjolimi, kalaupun mereka melakukan kesalahan, aku maafkan mereka, dan sungguh aku tidak pernah membenci mereka dan aku tidak pernah menanamkan hasad di dalam hatiku sedikit pun, begitu. Jadi setelah mendapat jawaban dari Abdullah bin Amr bin As yang menjadikan kabar ini Allah dan Rasulnya sebagai penduduk surga sampai 3 kali, begitu. Itulah amalan yang disebutkan dalam amalan batiniah. Nah, di sini ada fikih muamalah. Ada 3 aspek paling utama dalam Islam yang akan terkait erat dengan aktivitas yang akan kita jalani, dan itu sudah pasti. Salah satunya adalah yang pertama terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba, antara khalik dengan makhluk, gitu. Jadi jika kita ingin tahu bedanya antara khalik dengan makhluk, maka Allah turunkan satu amalan yang dengan itu tetap kita sebagai hamba dan dia adalah
sebagai khalik, disebutkan dengan ibadah. Kemudian muncul turunan-turunan ibadah dalam bentuk ritual seperti sholat, dan mengapa sholat itu diwajibkan, begitu. Kemudian yang kedua, hubungan kita antara terkait dengan, tidak hanya terkait dengan secara zona vertikal, tapi dengan Allah pun kita tetap berinteraksi dengan manusia. Maka ada kemudian aturan yang kedua yang mengatur bagaimana kita bisa berhubungan dengan manusia secara baik. Lalu di sini ada prinsip dasar muamalah. Prinsip dasar muamalah sesama manusia pertama langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penamaan manusia itu sendiri. Nama manusia dalam Al-Quran setidaknya disebutkan dan diisyaratkan. Yang pertama, sebutan itu disebut dengan istilah ins atau al-ins, ya, persamaannya dengan jin. Kemudian yang kedua disebut dengan bashar. Itu terdapat dalam surat Al-Hijr dan terdapat di surat Al-Hijr ayat 28, kemudian surat Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga, penjelasan manusia itu Allah abadikan di dalam surat 76 sebagai nama surat, yaitu surat Al-Insan dan surat An-Nas, begitu. Kemudian terakhir mungkin ya. Ya teman-teman, hanya itu saja yang saya jelaskan dari materi aspek ibadah dan muamalah, begitu betapa pentingnya dan sangat penting sekali bahwa ibadah kita itu tidak hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita sangat penting bagaimana sesama kita saling bermuamalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan terkait dengan aspek ibadah dan muamalah. Kita lanjut saja dulu ya. Kalau ada pertanyaan disimpan saya dulu untuk presentasi selanjutnya oleh Arifah ya, Arifah. Baik, Pak. Ya, silakan Arifah langsung presentasi tentang Islam dan politik ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin Bapak dosen. Nama saya Arifah Siti Dinah Dayatul Falah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar studi Islam dengan tema yang saya pilih, yaitu Islam dan politik. Islam secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kata Islam sudah tak asing lagi kita dengar. Di Indonesia sendiri, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Seringkali kata Islam dikaitkan dengan kata Muslim, padahal artinya berbeda. Kalau Islam adalah agama, maka Muslim adalah sebutan untuk orang-orang yang beragama Islam. Kemudian, politik. Politik berasal dari bahasa Latin politikos atau politikus yang berarti relating to citizen atau hubungan warga negara. Kata politik berasal dari bahasa Latin politikos, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara dan warga kota. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selama hidup bermasyarakat. Pada kodratnya, ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang.
Karena itulah politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, Islam dan politik. Politik dalam literasi Islam dikenal dengan istilah siyasah, yang berarti pengaturan masalah keumatan. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Selanjutnya yaitu pengertian politik atau al-siyasah dalam fikih Islam menurut ulama Hambali adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemudorotan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, politik yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat bagi para nabi terhadap kaumnya. Menurut pendapat ini, tugas ini meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriahnya saja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Tujuannya itu ialah yang pertama, memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam. Kemudian yang kedua, memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. Kemudian yang ketiga, memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder, maupun suplementer. Yang keempat, memelihara harta kekayaan dengan mengembangkan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. Kemudian yang terakhir, memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural, formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik secara luas. Karena itu, politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif saja, tetapi lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Kemudian soal politik bukan sekedar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kepemimpinan negara atau disebut imamah semata, tapi soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Karena itu yang penting bukanlah kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih islami. Bila ini yang terjadi, maka kenyataan sekulerlah yang akan terwujud dan hanya akan menjatuhkan umat dari tujuan utama. Baik, dengan kesimpulan bahwa hubungan Islam dan politik itu suatu hal yang baik yang telah ada penjelasan tentang aturan dan tata caranya dalam berpolitik sesuai ajaran Islam, yaitu dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sistem politik Islam yang melihat dokumen-dokumen dari Al-Quran itu merupakan prinsip berkeadilan, musyawarah, hak-hak dan kewajiban, kejujuran, serta penegakan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada lagi nggak yang presentasi? Oh, tidak ada. Jadi tadi sudah disampaikan ya di awal tentang aspek ibadah dan muamalah. Yang kedua adalah aspek politik.
Nah, yang pertama terkait dengan aspek ibadah dan muamalah adalah di awal perkuliahan kita telah memahami tentang aspek ibadah, di mana ibadah adalah salah satu bukti ketundukan makhluk kepada yang maha. Yang maha ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun, Tuhan la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, yang karena sebagai bukti pengakuan kita terhadap yang maha dan ketergantungan kita yang maha kepada yang maha, maka kita memiliki kewajiban untuk beribadah. Nah, beribadah ini adalah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah itu sebenarnya bukan hanya perbuatan zahir saja, tetapi perbuatan batin. Artinya sholat yang sesungguhnya itu bukan hanya sholat saja, tapi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian juga dalam ajaran Islam itu kesalehan, ketaatan dalam beribadah bukan hanya ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah saja, tetapi juga harus diikuti dengan ketaatan kepada manusia. Jadi hablum minallah harus diiringi dengan hablum minannas. Kesolehan pribadi sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah harus juga diiringi dengan kesolehan sosial, hubungan kita kepada sesama manusia. Karena itu dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa Allah juga membenci orang yang hanya memperhatikan ketaatan dirinya kepada Allah saja, tapi zalim terhadap manusia. Nah, ini artinya Islam itu memiliki keseimbangan dalam beribadah, baik keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya mengandalkan akhirat saja melupakan dunia, atau dunia saja melupakan akhirat, tetapi dunia adalah sarana untuk mencapai akhirat. Karena itu sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kemudian juga bahwa dunia itu balaghun ilal akhirah, cara untuk mencapai akhirat. Nah, selanjutnya yang kedua terkait dengan Islam dan politik. Sebenarnya Islam dan politik itu sudah berjalan cukup lama. Bahkan dalam konteks negara kita, Indonesia ini, di awal-awal kemerdekaan terjadi perdebatan yang cukup panjang. Apakah kita harus mendasarkan diri kepada Pancasila ataukah mendasarkan diri pada ajaran Islam. Nah, karena itu ketika awal kita merdeka, sebenarnya sudah ada Pancasila itu yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, atau yang disebut dengan Piagam Jakarta. Namun itu hanya berlaku 1 hari, ya. Kemudian juga setelah itu diubah karena memperhatikan bahwa ternyata Indonesia ini tidak terdiri dari satu golongan saja, Islam saja, tetapi terdiri dari beragam keyakinan, beragam suku, beragam bangsa, sehingga umat Islam yang mayoritas harus tunduk dengan menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa aja. Kenapa? Karena kata Tuhan itu diakui oleh semua agama. Nah, selanjutnya terkait dengan Islam dan politik atau as-siyasah dalam Islam itu terkait dengan Islam dan politik itu, apakah hubungan antara Islam dan politik itu paling tidak ada yang bersifat substansi, artinya Islam dan politik harus disatukan. Kemudian juga ada yang bersifat sekuler, ya, artinya Islam dan politik itu adalah sesuatu yang terpisah, tidak ada kaitannya antara Islam dan politik. Dan juga ada yang menganggap sebuah hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, karena itu pandangan-pandangan umat Islam terhadap politik itu beragam, apalagi dalam konteks keindonesiaan itu, di mana berpolitik jika dikaitkan dengan agama sangat rawan. Kenapa? Karena memang
partai-partai yang berlandaskan agama dalam praktiknya terkadang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, dan dikhawatirkan memang ketika sebuah partai menggunakan platform Islam tetapi banyak di sana penyelewengan dalam bidang ajaran, maka akan terdapat kesenjangan antara ajaran dan kenyataan. Misalkan partainya berlabel Islam tapi korupsinya paling banyak, itu sebenarnya mendistorsi ya makna Islam itu sendiri. Nah, karena itu ada yang berpandangan udah sekuler seperti disampaikan tadi, itu ya politik saja tanpa melibatkan juga agama. Namun juga ada yang memahami bahwa politik dalam Islam itu adalah sebagai dakwah. Ya, jadi berdakwah itu artinya mengajak kepada kebaikan. Nah, sekali lagi dalam bidang politik memang tidak ada yang disebut dengan kawan abadi atau sejati. Yang ada dalam politik adalah kepentingan. Karena yang di dalam politik adalah kepentingan, selama kepentingan itu menguntungkan dan baik dalam perspektif mereka, maka tetap berlangsung. Tetapi ketika tidak menguntungkan dan kemudian katakanlah mencederai satu sama lain, maka kepentingan itu menjadi buyar. Kita bisa saksikan itu dalam beberapa episode di negara kita. Oke ya, terkait dengan masalah ibadah muamalah, terkait dengan Islam dan politik, bisa saudara tanyakan selebihnya pada pemakalah tadi. Nah, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan angkat tangannya dengan cara klik simbol tangan itu di monitor saudara, mungkin ada di sebelah gambar kamera. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kepada pemakalah. Silakan mungkin. Ya, silakan Yudiana ya, Sepi Yudiana untuk bertanya. Silakan. Acep Yudiana, Pak ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan, saya akan membahas tentang yang disampaikan Saudari Arifah tentang Islam dan politik. Yang saya mau tanyakan, apa peran Islam dalam politik yang bisa diperankan anak-anak generasi muda sekarang, baik dari aspek sosial, ekonomi, ataupun keagamaan. Karena di zaman sekarang itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus, kontribusi Islam. Nanti disilakan disiapkan pertanyaan kepada pemakalah tadi. Selanjutnya mungkin ada Yusuf Zamzam ini, ZAZA ya. Silakan Pak Yusuf untuk bertanya ke pemakalah ya. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mungkin bertanya ke tadi Teh Arifah ya, yang membahas tentang Islam dan politik. Memang cukup segar sekali pembahasan Islam dan politik ini. Yang mau saya tanyakan mungkin Islam dan politik ini memang materi yang sangat banyak sekali perbedaan pendapat ya Pak ya. Ya. Nah, ini membuat kita terutama umat muslim ini kebingungan. Banyak sekali pendapat-pendapat yang pada akhirnya membingungkan. Akhirnya kita ini pada posisi yang mana gitu. Karena sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, ini kan banyak sekali perbedaan yang pada akhirnya sesuai dengan kultur Indonesia. Ini lebih tepat yang mana sebetulnya gitu. Antara politik dalam Islam atau Islam yang berpolitik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan menarik. Kita dua saja pertanyaannya. Silakan tadi yang dijawab ya untuk pertanyaan ini oleh Saudari Arfah. Silakan, mana? Pemakalah mana tadi? Ya, silakan dijawab. Iya, Pak. Yang pertama pertanyaannya peran Islam ya, Pak? Ya. Tentang apa sebenarnya peran Islam dalam dewasa ini dalam bidang ekonomi, sosial, politik ya, dalam pembangunan atau lainnya. Kurang lebih seperti itulah yang ditangkap peran Islam dalam itu. Silakan.
Baik Pak, kalau maaf kalau yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Kak Yusuf? Ya, kalau yang pertanyaan yang kedua itu terkait dengan sesuai dengan kultur Indonesia itu yang mana yang cocok itu, karena banyak sekali pendapat yang terkait dengan Islam dan politik. Ya, sesuai dengan kultur Indonesia itu yang mana? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, silakan dijawab oleh Arfah Siti Dinah ya, atau Siti Dinah Arfah ini namanya. Ya, dibuka mikrofonnya. Gimana Siti Arfah? Dijawab saja, biar kita diskusi. Iya baik Pak, sebentar Pak, saya tulis dulu tadi pertanyaannya sebentar ya Pak. Bismillah, kalau Ya, silakan. Oke ya, bisa dimulai Siti Arfah. iya Bapak. Langsung aja dijawab, tidak harus textbook, kita diskusi saja nggak apa-apa. Mau saya perjelas, takutnya belum paham ya. Ya, boleh. Saya ulangi lagi untuk Saudari Arifah. Pertanyaan saya sedikit saja. Apa peran Islam dalam politik atau kontribusi generasi anak muda, baik dari segi aspek ekonomi, sosial, pun budaya, dari keberagaman yang sudah muncul di era sekarang ini? Apa peran Islam dalam berpolitik itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Siti Arfahnya justru keluar ya. Mungkin sambil menunggu masuk lagi, ya. Sambil menunggu masuk, saya coba berdiskusi ya dengan rekan-rekan sekalian terkait dengan peran Islam ini. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan peran umat Islam ini dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa tidak bisa dipisahkan? Kalau kita lihat dari konteks sejarah, ya, coba Arifah sudah bisa jawab belum? Iya Pak, kalau Ya, lanjut Arifah. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Kalau kaitan dengan konteks sejarah, kita bisa memahami bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang besar, sebuah negara kepulauan yang di dalamnya itu terdapat beragam etnis, budaya, suku bangsa. Namun, ya, keberagaman suku bangsa itu diikat dalam sebuah keyakinan yang disebut dengan ajaran Islam. Dan mereka itu sudah sering melaksanakan dialog-dialog keagamaan. Ini bisa dibaca literaturnya dalam tulisan Az-Zumardi Azra tentang jaring-jaring ulama, di mana ulama-ulama Nusantara itu sebelum Indonesia merdeka sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan, dan pertemuan ini secara tidak secara diagendakan atau tidak terjadi setiap kali musim haji. Ya, pada musim haji itu adalah musim di mana ulama-ulama di Nusantara ini bertemu dan membahas tentang keadaan Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian lagi banyak juga ulama-ulama Nusantara kita yang memang menjadi tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh besar di katakanlah di Mekah, menjadi imam masjid dan lain segala macamnya. Karena itu pada saat itu ulama-ulama Indonesia adalah orang-orang Indonesia dikenal sebagai ulama yang cinta terhadap ilmu dan pengetahuan. Hal ini bisa kita cari misalkan tokoh-tokoh seperti
Syekh Nawawi Al-Albani dan juga dari yang lainnya. Nah, selanjutnya terkait dengan peran umat Islam ini, Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Bayangkan ya, sebuah negara yang berbeda suku bangsa, yang berbeda keyakinan satu sama lain itu bisa disatukan. Kenapa? Karena memang ada kesamaan. Kesamaan-kesamaannya salah satunya adalah bahwa Nusantara ini mayoritas pada saat itu adalah memeluk agama Islam, sehingga mudah disatukan oleh para ulama. Yang keduanya, para ulama-ulama tersebut dalam segi bahasa Indonesia saja, ini kalau kita teliti bahasa Indonesia saja banyak sekali terserap dari bahasa-bahasa Arab, katakanlah musyawarah, adil, beradab, dan lain segala macam. Nah, itu kalau kita teliti secara bahasa, banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang terserap dari bahasa Arab. Nah, kemudian juga dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, ini juga seringkali dilakukan oleh para tokoh-tokoh, para ulama. Nah, dalam merebut kemerdekaan itu, mereka selalu meneriakan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan menganggap bahwa musuh-musuh itu kecil, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ada nilai-nilai jihad. Itu bisa kita lihat misalkan kepada Hari Pahlawan dan segala macam. Jadi sebenarnya kontribusi umat Islam dalam perjuangan dalam politik di Indonesia ini cukup besar. Sampai juga melahirkan ulama-ulama, partai-partai yang kemudian itu berasaskan Islam atau juga nasionalis, karena memang sebagian besar itu adalah umat Islam. Nah, yang kedua, terkait dengan kontribusi umat Islam dalam bidang sosial dan budaya, ini juga banyak, karena kebudayaan di negara kita ini tidak bisa dilepaskan juga dari budaya Islam. Tinggal kita bisa merawat kebudayaan itu, kemudian juga memberikan nilai-nilai positif dalam kebudayaan tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan pertanyaan kedua, nah kita bisa melihat dari teori-teori ya yang dilaksanakan tentang Islam di Nusantara ini. Katakanlah peneliti Robert Guest misalkan yang menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3, ataupun baik ada yang sepakat atau tidak, ya silakan saja. Yang pertama misalkan ada umat Islam priyayi, ada umat Islam abangan, dan ada umat Islam ada priyayi, abangan, dan keraton ya. Artinya umat Islam ini ada yang memang umat Islam santri, abangan, dan priyayi maksudnya. Umat Islam santri ini adalah umat Islam yang memang benar-benar ingin menjalankan syariat Islam. Maka afiliasi politik mereka kepada secara formalis mendukung platform organisasi yang memang ingin menerapkan Islam di Indonesia secara kafah. Yang kedua ada Islam yang abangan. Abangan ini adalah umat Islam yang memang ingin menjalankan syariat Islam, tapi juga masih memiliki nilai-nilai menjunjung tinggi nilai budaya luhur. Nah, artinya katakanlah dia tidak serajin santri, tetapi tetap menginginkan Islam ini menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini. Dan kemudian ada juga Islam keraton. Itu Islam yang memang masih berkebudayaan, masih sinkretis ya, masih ada kombinasi antara budaya Islam dan budaya lokal itu. Nah, masing-masing aspirasi politik ini berbeda-beda. Nah, ada yang ingin Islam secara substansif, ya artinya Islam ini harus menjadi dasar negara. Ada yang menginginkan Islam ini harus simbiosis mutualisme. Jadi tidak, kita ya boleh saja berdasarkan Pancasila, namun nilai-nilai Islam harus sudah masuk di dalamnya. Nah, kemudian juga ada lagi yang keraton itu, ya artinya mereka tidak terlalu peduli, yang penting negara ini dapat berjalan dengan baik, kemakmuran rakyat terjamin, maka silakan saja melakukan dasar seperti apa saja. Nah, karena itulah sebenarnya aspirasi politik umat Islam ini sangat beragam. Jadi tidak bisa kita mengandalkan dari keyakinan umat Islam ini kemudian sama-sama bersatu untuk mengusung satu keinginan. Karena pada kenyataannya partai-partai atau aspirasi-aspirasi politik yang mengajarkan simbolisme
Islam itu terkadang di tengah jalan juga tidak mampu menerapkan syariat Islam itu secara baik. Nah, karena itu aspirasi apa yang paling tepat dalam konteks keindonesiaan? Jadi secara kultural memang pemahaman umat Islam terhadap politik dan terhadap bangsa dan negaranya itu cukup beragam. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk satu bidang politik saja. Nah, seperti itu ya terkait dengan bidang politik Indonesia. Nah, ini saudara bisa cari kajian tambahannya, misalkan tulisan dari Din Samsudin juga banyak tentang Islam dan politik di Nusantara. Kemudian juga ada tulisan yang lain tentang penelitian di Belanda tentang Islam dan politik juga banyak seperti itu ya. Oke, saya pikir ini saja pertemuan kita dan terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan saudara bisa mencari jawaban-jawaban yang lain. Nah, selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam perkuliahan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya saudara jangan lupa untuk mengisi kehadiran hari ini di absen kelas. Dari saya cukup sekian, terima kasih sudah memberikan presentasi, terima kasih yang sudah hadir, dan mohon maaf atas kekurangan. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.